Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara abdah, wa a'azza jundah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, seperti kita maklum bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin dan manusia untuk melaksanakan ibadah kepadanya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Manusia yang ingkar terhadap perintah ini dinamakan dengan orang-orang kafir, sedangkan jin yang mengingkari perintah ini dinamakan dengan setan atau syaiton dalam bahasa Qur'annya. Kemudian dalam perkembangannya, jin-jin yang kafir ini yang dinamakan syaiton bersekongkol dan menjadi bala tentaranya iblis untuk menggelincirkan manusia dan dengan berbagai macam cara dan jalan dari hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang namanya iblis pada hakikatnya cuma satu saja, yaitu yang ingkar kepada perintah Allah untuk sujud kepada Nabi Adam alaihi salam. Iblis inilah yang kemudian menjadi sesepuh, raja, biang kerok atau dedengkotnya para syaitan. Seluruhnya akan tunduk dan patuh kepada komandonya iblis untuk mencari teman sebanyak-banyaknya guna menemani mereka di neraka nanti. Maka mereka pun melakukan satu proklamasi yang dapat kita baca dalam satu surat Al-Quran, yaitu surat Al-A'raf ayat 16 sampai dengan 17, di mana iblis dengan tegas menyatakan, qala fabima aghwaytani la'aqudanna lahum siratakal mustaqim. Wahai Allah, kata iblis, maka dari sebab engkau telah menghukum saya, dari sebab engkau telah mengusir saya dari surga, maka saya berjanji akan menipu, akan menggelincirkan mereka, Adam dan keturunannya, dari jalanmu yang lurus. Apa jalan yang lurus ini? Tidak lain adalah Islam. Dengan segala cara dan jalan, iblis dan setan akan menggelincirkan mereka dari jalan yang lurus. Caranya bagaimana? Kita bisa melihat ayat yang ke-17. Summa la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an samailihim wala tajidu aksaruhum syakirin. Akan kami datangi mereka, akan kami goda mereka dari arah sebelah depan. Kalau itu tidak kena, wa min khalfihim, kami akan datang, kami akan goda mereka dari sebelah belakang. Andai kata cara itu pun tidak mempan, wa an aymanihim, dari arah sebelah kanan. Kalaupun itu gagal, wa an sama ilihim, kami akan datang dari arah sebelah kiri. Pendeknya, dari 4 penjuru iblis ini dan bala tentaranya yang dinamakan setan belum akan puas untuk menggelincirkan kita manusia dari jalan yang lurus yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ahli tafsir mengatakan bahwa jika iblis menggoda dari arah depan, yang dimaksud depan ini adalah dunia, sehingga manusia menjadikan dunia sebagai tujuan akhir dari seluruh kegiatan hidupnya. Ia pergi pagi pulang sore, peras keringat banting tulang, tidak lain yang dikejar hanyalah dunia, dan hanya untuk kepentingan dunia. Dunia yang membuat orang berpaling daripada akhirat, dunia yang membuat orang lupa kepada tujuan penciptaannya,
maka dunia termasuk perangkap iblis. Apa isi dunia? Biasanya yang lazim itu 3 tak: harta, tahta, wanita. Itu yang membuat orang sibuk sampai lupa kepada tujuan penciptaannya. Untuk apa dia diciptakan oleh Allah? Ini mimbaini aidihim, kami goda mereka dari arah depan dengan menjodorkan dunia dalam bentuk yang hijau ranau, dunia dalam bentuk yang manis, sehingga mereka tenggelam di dalamnya, lalu melupakan akhirat untuk selamanya. Kalau cara itu tidak kena, kami akan datang dari arah mana? Wa min khalfihim, kami akan datang dari sebelah belakang. Apa itu? Kami lupakan mereka kepada akhirat. Itu mah urusan nanti, bagaimana nanti saja. Yang penting yang ada sekarang saja. Apa? Dunia. Akhirat kita belum tentu ada. Yang sudah pasti saja yang kita garap, melupakan akhirat. Wa an aimanihim, yang dimaksud dari sebelah kanan, iblis dan setan selalu menghalang-halangi manusia untuk berbuat kebaikan, karena kanan adalah lambang kebajikan. Sehingga kiri, wa an samailihim, adalah lambang kejahatan. Dicegahnya kita berbuat kebajikan dan dibisikannya kita untuk berbuat kejahatan atau kemungkaran. Wala tajidu aksarahum syakirin, dan akan engkau temui sedikit sekali manusia yang bersyukur atas nikmat yang engkau berikan kepada mereka. Ditanamkan rasa ingkar kepada nikmat. Jika tidak kupur iman, dibuatnya kita kupur nikmat. Mengeluh padahal hidup sudah serba cukup, merasa masih sangat kurang padahal orang lain sudah titik air liurnya melihat keadaan kita. Sedikit sekali manusia yang bersyukur kepada nikmat yang telah engkau berikan kepada mereka, ya Allah. Jadi untuk ingkar nikmat, bisikan selalu datang dari setan dan iblis. Coba lihat itu temanmu yang tidak pernah sholat, rezekinya lancar, kamu berhenti saja sholat. Yang tidak pernah ke masjid, pangkatnya naik terus, kamu berhenti saja ke masjid. Atau setidak-tidaknya kita mengeluh dalam hati, Tuhan rasanya tidak adil. Kenapa saya rajin sholat kok rezeki seret bener dah. Padahal sebenarnya kalau kita mau berpikir dalam bentuk yang paling mendasar, Allah selalu memberikan yang terbaik untuk kita. Kita begini keadaan kita, inilah yang terbaik buat kita menurut pertimbangan Allah. Jika kita menuntut lebih lagi, lebih naik lagi, mungkin dengan keadaan yang lebih itu kita bisa tergelincir, dan Allah lebih tahu itu. Sebagai pencipta manusia, Allah akan lebih tahu tentang segala kemungkinan-kemungkinan yang akan dicapai dan diperoleh manusia. Bahasa ringannya, rezeki lu segini aja deh, lu jadi rajin sholat. Kalau rezeki lu berlebihan, jadi orang kaya dikit, nanti ngelihat masjid kamu minggir. Allah selalu memberikan yang terbaik kepada kita, saudaraku. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Adapun yang namanya iblis dan setan sudah menyadari betul bahwa iblis dan setan tempatnya di akhirat nanti pasti neraka. Mereka sudah sadar itu. Maka yang mereka inginkan sekarang, bagaimana mencari teman sebanyak-banyaknya untuk menemani mereka di neraka nanti. Inilah yang menyebabkan mereka berjibaku betul untuk mencelakai kita. Bahkan ada satu riwayat yang menceritakan ada waktu-waktu tertentu di mana para setan ini laporan kepada iblis. Kalau ada yang laporannya gagal, bukan main marahnya si iblis ini selaku komandan. Kata setan, Pak, saya gagal menggoda si Fulan karena imannya kuat. Goblok kamu,
Dengan apa kamu goda dia? Dengan kedudukan. Dia tidak mau. Tidak mau, Pak. Tempuh dengan cara lain. Barangkali dengan harta. Dengan segala macam cara. Kalau tidak dengan harta, masih juga gagal. Barangkali dengan wanita. Kalau dengan wanita tidak bisa juga, maka cari, tempuh segala macam cara agar dia tergelincir. Dan mereka yang laporannya enak, artinya berhasil menggoda banyak orang-orang yang beriman, itu konditinya naik. Bahkan mendapat semacam piagam penghargaan barangkali, seperti kader militan daripada iblis atau sebagainya. Nah, mereka berusaha dengan segala macam cara mengumpulkan teman sebanyak-banyaknya, karena mereka sendiri sudah sadar benar bahwa nasib saya di akhirat nanti pasti neraka dan diazab, disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma saya begini ini karena ulahnya Nabi Adam dahulu. Maka sekarang anak cucu Nabi Adam harus menjadi teman saya sebanyak-banyaknya guna menemani saya nanti di dalam neraka. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, pada video kali ini yang akan kita bicarakan, siapa sih teman-teman setan itu? Diriwayatkan dari Wahab bin Munabbih bahwa pada suatu hari iblis diperintahkan oleh Allah untuk datang kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan menjawab segala pertanyaan yang diajukan oleh baginda Nabi. Datang iblis dalam bentuk orang tua pakai tongkat. Jadi iblis itu bisa malih warna. Dia termasuk makhluk halus seperti halnya jin dan malaikat. Mereka bisa malih warna atau rupa sesuai dengan yang mereka kehendaki. Ketika datang, baginda Nabi bertanya, "Man anta?" Siapa kamu? Dia menjawab, "Ana iblis." Ini iblis jujur bener nih. Jujur banget ini iblis. "Lima dajikta?" Mau apa kamu datang kemari? Kata baginda Nabi. Dijawab oleh iblis, "Innallaha amaroni an atika wa ujibaka an kulli ma sa'altani." Allah memerintahkan kepadaku untuk datang kepadamu dan menjawab segala pertanyaan yang akan engkau ajukan kepadaku, kata iblis. Nah, atas pertanyaan ini baginda Rasul kemudian bertanya dengan dua pertanyaan. Yang pertama, iblis, kam ikhwanuka min ummati? Wahai iblis, ada berapa sih temanmu dari golongan umatku? Dari golongan umatku, kata Nabi. Umat Islam ini, bukan orang lain. Kalau orang kafir sih emang sudah jelas. Ini adalah dari golongan umatku, umat kita ini. Siapa saja sih yang akan menjadi temanmu, menjadi antek-antekmu sejak dari dunia ini sampai ke neraka nanti? Atas pertanyaan ini, iblis menjawab, teman-teman saya dari golongan umatmu, ya Muhammad, asyarun, ada 10 yang akan menjadi teman iblis dari dunia sampai ke neraka. Siapa mereka? Kata iblis, teman saya yang pertama adalah hakimun jairun, hakim yang curang, hakim yang tidak adil. Ini bisa dimaklumi. Kenapa? Karena hakim diharapkan adalah produk keadilan. Sehingga orang mengatakan seorang hakim adalah seseorang yang meletakkan sebelah kakinya di sorga dan sebelah kakinya lagi di neraka. Kalau adil dia menghukum, kaki sebelah kanan yang akan menentukannya ke dalam surga. Kalau licik dia menghukum,
maka kaki kirinya yang akan menjerumuskan dia ke dalam neraka. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah, sesungguhnya dalam kehidupan kurangnya sandang pangan bukan satu-satunya sebab yang membuat orang menjadi menderita. Tidak teraturnya perumahan, kurangnya lapangan kerja bukan satu-satunya sebab yang membuat rakyat menderita. Tapi lukanya rasa keadilan, tidak tegaknya hukum sebagaimana yang diharapkan, itu juga bisa menjadi sumber nestapa, bisa menjadi asal dari segala derita. Oleh karena itu, hakim yang curang, hakim yang tidak adil, hakim yang menghukum tidak berdasarkan hukum, tapi berdasarkan kepentingan, berdasarkan pesan sponsor, hukum bisa dibeli, ada istilah mafia peradilan. Hakim-hakim yang semacam ini yang akan menjadi teman-teman iblis nanti di neraka. Dan tiap kali palu akan diketuk, iblis sudah bukan main sibuknya. Kata iblis kira-kira begini, kekuasaan di tanganmu, hijau katamu, hijau yang akan berlaku. Merah kau ketuk, merah yang akan menjadi keputusan. Orang lain mah tidak tahu, ini kesempatan untuk jadi kaya, ini kesempatan untuk naik pangkat. Manipulir hukum, orang tidak tahu karena orang yang banyak awam dengan hukum, orang banyak yang tidak mengerti. Saudara-saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, kalau hukum sudah bisa dibeli, atau kalau hukum hanya untuk orang kecil saja, ada kelompok-kelompok yang kebal hukum, maka akan timbullah kiamat di masyarakat, di mana saja ada yang kuat makin kuat, yang lemah akan selalu menjadi mangsa. Oleh karenanya, hakim yang serong, hakim yang durjana merupakan teman-teman iblis dari dunia sampai ke neraka nanti. Ini yang pertama. Oleh karenanya, pada dasarnya kita semua adalah hakim. Hakim untuk keluarga, hakim dalam pergaulan. Hendaklah adil dalam memutuskan sesuatu. Lebih-lebih hakim yang memang menjadi pengayom di masyarakat. Bukankah lambang para hakim digambarkan dalam bentuk neraca yang berimbang? Tidak berat ke kiri, tidak juga berat ke kanan. Dalam arti objektif, dalam memberikan keputusan sesuai hukum, sehingga masyarakat terlindungi. Dan hakim yang adil secara otomatis praktis adalah musuhnya setan. Dimanapun setan dan iblis paling nggak senang, nggak demen dah sama hakim yang adil. Itu merupakan musuh besar dari setan, yang menyalahkan yang salah, membenarkan yang benar, walaupun yang salah orang besar dan yang benar adalah orang kecil. Dan kita memang diajarkan oleh Nabi satu doa, Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah. Ya Allah, perlihatkan pada kami bahwa yang benar itu benar. Sebab seringkali kita lihat yang benar jadi tidak benar. Ini memerlukan kekuatan batin. Yang benar tampakkan kepada kami kebenarannya ya Allah. Sebab sekarang banyak ketidakbenaran yang dikamuflase, sehingga seolah-olah terlihat menjadi benar. Banyak ketidakbenaran yang diberikan lipstik atau polesan, sehingga kelihatannya menjadi benar. Ini baik doa ini. Saya pikir baik sekali doa ini dibaca oleh para hakim khususnya. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah. Ya Allah, perlihatkan kepada kami bahwa yang benar itu benar. Dan tidak cuma sekedar itu, warzuqna ittiba'ah,
berikan kekuatan kepada saya untuk mengikuti kebenaran itu. Sebab kadang-kadang terjadi juga dia tahu itu benar, tapi tidak punya keberanian moral untuk mengatakan bahwa itu benar. Dia tahu barang itu hak, tapi tidak terpanggil, tidak punya kekuatan moral untuk mengikuti yang hak. Lalu doa ini pun disambung, wa arinal batila batilan warzuqna jittinabah. Wahai Allah, perlihatkan kepada kami bahwa yang batil adalah batil, yang salah adalah salah, bahwa yang munkar adalah munkar. Berikan kepada kami kekuatan untuk menjauhi yang munkar, yang batil, yang zalim. Saudara-saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, kita sering mencaci kaum pelacur sebagai sampah masyarakat. Tapi sadarkah kita bahwa pelacuran di bidang hukum, pelacuran di bidang intelektual, kadang-kadang pelacuran di bidang agama, dalam arti menjual ayat untuk membela yang salah dan menekan yang benar, ini juga tidak kalah bahayanya dengan prostitusi pelacuran yang kita anggap sebagai sampah pada kehidupan masyarakat ini. Oleh karenanya, hakim yang adil merupakan musuh utama daripada iblis dan setan. Maka mereka akan sibuk sekali kalau seorang hakim sudah berketetapan untuk melahirkan keputusan hukum yang seadil-adilnya. Ini yang pertama. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, sahabat YouTube juga yang saya hormati, pada kesempatan ini hanya inilah yang dapat saya persembahkan. Saya UBH Ustadz Budi Hidayat, mohon maaf atas segala kekurangan, kekhilafan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.